membaca kitab Kejadian 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 ini, ketika kita membacanya, maka kita akan mendapatkan Shalom Allah di dalam kehidupan kita. Ada damai sejahtera yang kita rasakan melihat keakraban, kerukunan yang ada antara orang tua dan anak serta saudara bersaudara. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beta mau bilang bahwa kisah Yusuf ini, ketika kita ada dan membaca mulai dari ayatnya yang ke-37 sampai ayat bacaan kita pada saat ini atau pasal bacaan kita pada saat ini mulai dari pasal 37 sampai pasal bacaan kita saat ini, maka yang ada di dalam kehidupan kita adalah terpukau. Lalu pertanyaan yang kritis, sungguhkah masih ada orang seperti Yusuf pada zaman sekarang ini? Karena bukankah fakta kita lihat pada zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang berhasil, namun ketika latar belakang keberhasilannya, dia adalah anak atau dia adalah saudara yang diterlantarkan keluarga, maka ketika ia berhasil, dia akan katakan bahwa beta berhasil ini bukan karena campur tangan siapa-siapa sing ada tolong beta. Beta berhasil ini oleh karena beta pun perjuangan sendiri. Jadi jangan ada bilang tolong. Dan karakter yang terakhir dari orang-orang yang memiliki prinsip hidup yang demikian tentunya adalah karakter yang egois dan individual. Dan banyak juga karakter-karakter yang lain kita lihat di dalam kehidupan bersosial kita. Ketika seseorang itu mempunyai jabatan, ketika seseorang itu berhasil, maka banyak orang bilang itu beta pun saudara. Biar orang itu sem pernah bersentuhan, sem pernah bicara, dan bahkan dulu sem pernah kenal, namun ketika dia jadi orang penting, maka orang bilang itu beta pun saudara. Namun sebaliknya ketika orang ada di dalam keterpurukan dan bukan siapa-siapa, maka saudara pun juga bilang itu bukan beta pun saudara. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Yusuf banyak mengajari kita tentang nilai-nilai hidup orang yang percaya. Bagaimana membangun kehidupan orang bersaudara. Kisah Yusuf ini yang dimulai dengan saudara-saudaranya iri, dengki, dan akhirnya merencanakan hal yang buruk, menjualnya. Lalu dia juga mengalami begitu banyak peristiwa yang menyedihkan, dipenjarakan. Tetapi oleh karena ketaatannya kepada Tuhan Allahnya, maka Tuhan Allahnya mengangkatnya dan menjadikannya pejabat orang nomor 2 di Mesir dari Fir'aun. Ada pepatah bilang begini, air susu dibalas air tuba. Tetapi Yusuf tidak demikian. Justru yang Yusuf lakukan adalah kejahatan dibalas kebaikan. Sepanjang cerita Yusuf ini, kita akan mendapatkan satu kepribadian yang sungguh-sungguh luar biasa. Bahkan dicerita tentang panjangnya kemarau yang mengakibatkan banyaknya daerah-daerah yang kelaparan. Kita dapatkan bahwa bukan saja saudara-saudaranya yang ia tolong, tetapi semua orang yang datang minta tolong, Yusuf pun tolong. Yusuf menjadi dewa penolong bagi semua orang. Yusuf di dalam kehidupannya menjadi berkat bagi semua orang.
Dan di dalam cerita Yusuf ini kita dapati bahwa justru Yusuf yang tersakiti, justru Yusuf yang tersolimi dari saudara-saudaranya ini yang senantiasa mengambil inisiatif untuk memperkenalkan bahwa dialah Yusuf saudaranya yang dia buang. Lalu juga Yusuf mengambil inisiatif untuk meminta orang tuanya dan saudara-saudaranya pindah ke Mesir untuk sementara oleh karena keadaan kelaparan di tanah Kanaan. Kehidupan yang begitu indah diciptakan oleh Yusuf di sini. Yusuf sendiri ada dan menghadap Fir'aun untuk memintakan tempat bagi orang tuanya dan saudara-saudaranya, untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan orang tua dan saudara-saudaranya. Ending daripada pasal pembacaan kita pada saat ini adalah keutuhan dan keharmonisan keluarga. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema mingguan kita saat ini adalah solidaritas sebagai perekat hubungan sosial. Ketika kita berbicara soal solidaritas, itu berarti kita berbicara soal sifat solider. Sifat solider ini adalah rasa senasib sepenanggungan, rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, rasa empati, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Namun fakta sekarang ini bahwa kita dihadapkan dengan kehidupan yang bagaikan labirin. Ya, kalau kita lihat labirin, kita tidak tahu di mana celah yang kita harus keluar. Ada tembok-tembok, ada pagar-pagar yang kokoh yang membatasi kita satu dengan yang lain. Dan bisa-bisa kita tidak akan keluar dari masalah itu, bisa-bisa kita tidak akan keluar dari persoalan itu, tetapi kita akan terputar-putar di situ. Kehidupan bersosial kita, kehidupan rumah tangga kita, kehidupan jemaat kita biasanya seperti labirin. Ada tembok-tembok agama, ada tembok-tembok suku, ada tembok-tembok gender, ada tembok-tembok kelompok, ada tembok-tembok kepentingan yang ada dan memisahkan kita dengan satu dengan yang lain. Kita merasa bahwa kita berbeda dengan dia, sehingga dia bukan dari kita. Terlebih ketika lagi tembok-tembok itu dikuatkan dengan kecurigaan, tembok-tembok itu dikuatkan dengan ketidaktulusan, tembok-tembok itu dikuatkan dengan prasangka. Akhirnya yang terjadi adalah perkelahian. Dan itu sering kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Baik antara suami dan istri, baik antara orang tua dan anak-anak, baik antara saudara-saudara. Bahkan di dalam menghubungkan kehidupan bersosial kita sebagai masyarakat. Terkadang benturan-benturan ini terjadi. Bahkan juga di dalam berjemaat. Tema mingguan kita pada saat ini dan bacaan kita pada saat ini, ketika kita maknai sesungguhnya menggiring kita untuk menyadari bahwa sebagai orang percaya seharusnya mampu untuk menghancurkan tembok-tembok itu. Seharusnya mampu untuk menghancurkan sekat-sekat itu dengan sikap membangun solidaritas di antara kita. Ketika ada sikap solider antara satu dengan yang lain, pengertian, senasib sepenanggungan, rasa empati, maka tidak ada prasangka-prasangka yang
mempertajam perbedaan-perbedaan itu. Kita bisa contohi kehidupan Yusuf, di mana ia membangun sikap solider dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, dengan tidak menoleh ke belakang. Dia tidak pernah mempersoalkan dulu saudara-saudara saya bikin saya begini, dulu saudara-saudara saya menolak saya, dulu saudara-saudara saya membuang saya ke sumur, dulu saudara-saudara saya menjual saya ke orang asing. Ia melupakan itu semua. Dia betul-betul mengambil langkah untuk ada dan menatap ke depan. Dia berani untuk ada dan mengambil satu keputusan etis teologis di dalam kehidupannya untuk meninggalkan hal-hal yang dapat justru mencengkram keburukan di dalam kehidupannya secara pribadi dan juga di dalam kehidupan sebagai ikatan orang tua dan anak dan saudara bersaudara. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada di dalam kehidupan yang bermasalah satu dengan yang lain, beta mau bilang itu manusiawi. Itu biasa saja. Yang luar biasa adalah ketika kita mampu juga mengambil tindakan sama dengan Yusuf. Kita cikar kanan, membuang segala hal-hal yang dapat ada dan membuat kita mendendam orang lain, membuat kita dipakai oleh iblis untuk ada dan menghancurkan kehidupan orang lain. Saat ini, kalau orang yang suka dengan orang lain, ya dunia IT, orang yang akan pergi baku tengkar kayak dolo-dolo, mama-mama itu sampai baku cikar, baku tare rambu, baku pukul dan sebagainya. Mama-mama sekarang canggih, kasih naik status yang baterek. Biar saya bilang nama, tetapi pasti orang yang bersentuhan dengan dia akan merasa. Sekarang orang pakai medsos paling pintar. Tetapi banyak yang menyalahgunakan medsos. Tidak menjadikannya sebagai wadah untuk membagi kasih sayang, membangkitkan solider, membangkitkan keutuhan, persatuan, mendekatkan orang kepada Tuhan. Tetapi memakai medsos untuk ada dan membuat jurang antara satu dengan yang lain. Banyak orang memakai medsos untuk menjadi provokasi bagi orang lain. Di dalam gaya apapun juga. Yang lebih ironisnya lagi, terkadang lagu-lagu rohani juga dijadikan tempat sindiran, ayat-ayat Alkitab juga dibuat untuk menyindir orang lain. Merasa bahwa ketika ia naikkan, maka orang itu akan tersinggung, terpukul, lalu tidak bercermin dalam diri sendiri. Apakah ayat ini, apakah lagu ini justru beta yang kena? Ketika beta tunjuk satu jari di orang lain, maka 4 jari itu tunjuk di beta pun diri. Ini terkadang katong lupakan di dalam katong pun kehidupan. Katong suka kalau orang itu merasa ada dan katong lecehkan dan sebagainya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang Yusuf buat di sini justru lain. Yusuf melihat bahwa hidup ini adalah sementara. Apa yang Yakub bilang bahwa kehidupannya yang mengembara itu tidak sepanjang usianya dengan nenek moyangnya.
itu juga disadari Yusuf sehingga jabatan, waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, dia ada dan membuatnya menjadi berkat bagi orang lain. Bagi saudaranya, bagi orang tuanya, dan bagi siapa saja yang ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita ada di dalam kehidupan berumah tangga, kalau katong mau bertengkar pada suami, pada istri, pada saudara-saudara, dengan luka lama, masa lalu, masa yang sudah lewat-lewat lah ungkit akan lagi kalau bertengkar, hal sepanggal saja jadi panjang. Itu sama-sama menyia-nyiakan kehidupan kita. Itu sama saja memenjarakan sebenarnya kehidupan kita sendiri, menghukum diri kita sendiri. Begitu pula ketika kita ada dan bersentuhan dengan orang lain. Solider yang dimaksud di sini adalah solider yang membangun sikap positif, yang ada berpihak kepada kebenaran. Anak-anak muda sekarang, beta akui dong pon solider. Membentuk kelompok-kelompok, oke. Tetapi tujuan dari pembentukan kelompok, dampak dari pembentukan kelompok, apakah jadi berkat ataukah meresahkan orang lain? Kesolideran yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita orang percaya bukan hanya kepada kelompok kita, bukan hanya kepada rumah tangga kita, tetapi sebagai orang percaya gereja, eklesia, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan ke terang, ia harus menjadi terang di dalam kehidupannya. Bukan terang hanya kelompoknya, bukan solider hanya untuk kelompoknya, tetapi solider untuk semua orang. Kesolideran di sini juga tidak menoleransi kejahatan. Kesolideran di sini adalah berpihak kepada kehidupan. Banyak anak-anak muda sekarang solider. Biar dia pun tamang itu salah, tetap dia tong ke belakang. Maju bro, katong ada di belakang ale. Akhirnya kelompok dengan kelompok baku pukul bodoh-bodoh. Dan itu terjadi di dalam katompung kehidupan berjemaat. Jemaat ini sebagai tubuh Kristus dicabik-cabik oleh kita sendiri. Tangan kanan pukul tangan kiri pukul tangan kanan. Kaki kiri pukul atau tandang kaki kanan. Makan diri sendiri, rusak diri sendiri. Kehidupan berjemaat yang kita inginkan, yang Yesus inginkan adalah merasakan bahwa tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, tetapi kita adalah sama-sama orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Tugas dan tanggung jawab panggilan kita adalah mari kita sama-sama melihat keutuhan jemaat ini. Begitu juga pada saat ini kita ada di dalam gumulan bersama untuk membangun bangunan fisik gereja baik sektor teratai maupun jamahan kasih. Kesolideran itu perlu, kesatuan itu perlu, keutuhan itu perlu. Sama-sama merasakan di dalam kehidupan berjemaat, melihat tujuan yang sama, dan merasakan juga pergumulan yang sama. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Yohanes 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23 tadi yang beta baca, itu gumulan berat Tuhan Yesus Kristus adalah
keutuhan murid-muridnya, keutuhan dunia ini, keutuhan orang percaya. Dan keutuhan itu boleh ada di dunia ini hanya karena adanya rasa solider itu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Dan aku juga bersama-sama dengan orang percaya agar semua menjadi satu. Moto ini diambil oleh GMKI, yaitu ut omnes unum sin. Agar semua menjadi satu. Dulu-dulu juga pahlawan kita menyadari bahwa ketika kita bercerai-berai, maka kemerdekaan ini kita tidak akan capai. Maka ada pepatah lawas bilang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau bapak-bapak sekarang bilang bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Persoalan-persoalan ini yang harus kita ada dan gumuli dalam kehidupan kita. Bagaimana kita ada dan merasakan kebersamaan. Kamu dan aku dan kamu. Jangan lagi ada bahasa katong seng sama. Ale seng rasa apa beta pung rasa. Jangan ada lagi itu. Mari bangun hidup orang bersaudara. Sagu salempeng di patah dua. Meski hidup senang atau susah, jang satu marah par lain. Potong di kuku, rasa di daging. Yang benar ale rasa, beta pun rasa. Itu. Pasti. Janji Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan bilang di Mazmur 133. Di dalam kerukunan kehidupan orang, di sanalah berkatku akan kuutus. Amin. Yesus memberkati kita semua di dalam kesolideran kita sebagai tubuh Yesus Kristus. Amin. Kita ada dalam saat teduh.